Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, saya Rusbandi dengan NIM 18060206. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan gambar seri berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas 5 SD. Masuk pada pembahasan pertama pada bab 1, tentunya ada penelitian yang dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi. Yang pertama, lemahnya keterampilan siswa dalam menulis narasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, siswa masih kurang optimal dalam memahami penjelasan dari guru. Yang ketiga, siswa mengalami kesulitan dalam menulis narasi dengan baik. Yang keempat, siswa merasa monoton dan tidak bersemangat ketika guru memberikan pembelajaran. Selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan gambar seri berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas 5 SD. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan gambar seri berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas 5 SD. Dan yang ketiga, bagaimana respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint dalam penulisan materi narasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, proses dan mendambakan hasil pengembangan bahan ajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi narasi berbantuan PowerPoint. Yang kedua, kelayakan media pembelajaran dengan menggunakan gambar seri pada penulisan materi narasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia berbantuan aplikasi PowerPoint. Dan yang ketiga, respon peserta didik terhadap media pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint dalam penulisan materi narasi pada pelajaran bahasa Indonesia. Metode penelitian. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Langkah-langkahnya yang pertama, potensi dari masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produk massal. Itulah dari langkah-langkah metode penelitian research development atau R&D. Instrumen penelitian terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama observasi, yang kedua angket kuesioner siswa, yang ketiga wawancara, dan yang keempat tes tulis. Untuk pengolahan data, pada penelitian kali ini saya menggunakan prosedur pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 16. Pengolahan data diambil dari data hasil penelitian yaitu pretest dan post-test yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pengolahan data dan hasil penelitian sebelumnya seperti validasi materi dan hasil pengolehan dari angket respon siswa. Hasil penelitian angket yang telah dipersiapkan oleh peneliti untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta pengaruh menggunakan gambar seri dengan berbantuan PowerPoint terhadap siswa dari sudut pandang guru dapat dilihat bahwa respon guru terhadap pembelajaran menulis narasi pada kelas 5 SD dengan menggunakan gambar seri dengan berbantuan PowerPoint
baik sekali, yaitu dengan skor total 38. Untuk hasil validasi ahli materi dari angket yang diberikan kepada siswa, dapat diketahui bahwa respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan gambar seri dengan berbantuan PowerPoint adalah baik sekali, di mana skor rata-rata respon siswa adalah 34,56 yang tergolong dalam respon baik sekali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dan pada lampiran. Nilai pretest dan posttest pemahaman siswa. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata posttest yaitu 87,6. Jumlah siswa yang lulus atau melebih KKM sebanyak 23 siswa atau sebesar 92%, dan siswa yang tidak lulus atau di bawah KKM. Siswa mengisi angket yang telah dipersiapkan oleh peneliti untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta pengaruh pembelajaran dengan menggunakan gambar berseri dengan berbantuan PowerPoint terhadap siswa dari sudut pandang siswa. Perbandingan nilai siswa sebelum dan sesudah. Keberhasilan penggunaan gambar berseri dengan berbantuan aplikasi PowerPoint dalam meningkatkan keterampilan siswa terhadap materi menulis narasi dapat dilihat pada hasil pretest dan posttest. Berdasarkan hasil pretest dan posttest yang telah dilakukan, terdapat peningkatan baik itu nilai rata-rata maupun kelulusan siswa. Nilai rata-rata meningkat dari 7,8 sebelumnya. Penggunaan gambar berseri dengan berbantuan aplikasi PowerPoint diterapkan menjadi 87,6. Setelah penggunaan gambar berseri dengan berbantuan aplikasi PowerPoint diterapkan, sedangkan untuk kelulusan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 32% atau 8 siswa yang lulus pada saat sebelum penerapan penggunaan gambar berseri dengan berbantuan aplikasi PowerPoint menjadi 92% atau 23 siswa yang lulus setelah diterapkan penggunaan gambar berseri dengan berbantuan PowerPoint. Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan gambar berseri dapat membantu dan mempengaruhi atau dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis narasi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan, pengembangan bahan ajar, penggunaan gambar berseri dengan berbantuan aplikasi PowerPoint tercantum dalam langkah-langkah dan pada proses belajar di lapangan, RPP, silabus, dan prosedur penerapan penggunaan gambar berseri. Dengan berbantuan aplikasi PowerPoint, implementasi dan strategi penggunaan gambar berseri dengan berbantuan aplikasi PowerPoint terbukti dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis narasi. Siswa dan guru merespon positif model pembelajaran dengan menggunakan gambar berseri dengan berbantuan aplikasi PowerPoint. Hal ini dapat dilihat dari lembar angket yang diberikan kepada siswa dan guru. Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa terdapat kesulitan peserta didik dalam beberapa kegiatan, yaitu ketika pembentukan kelompok dan ketika penulisan narasi peristiwa-peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Siswa mencoba mengurutkan peristiwa tersebut, namun lupa tanggal kejadian sehingga ada yang terlupakan kejadiannya. Namun kesulitan tersebut masih dapat diatasi sehingga bahan ajar yang digunakan masih layak
masih layak terdapat kesulitan dalam proses pembelajarannya. Selain itu, kelayakan dari hasil fasilitas dan rehabilitas. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kata yang saya ucapkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga kita semua diberi kesehatan. Salam sejahtera untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.